Ini sialan, tidak ilmiah. Karena kegagalan tes, seluruh laboratorium dalam keadaan putus asa. Alasan keputusasaan itu bukan karena mereka tidak bisa meniru JX Renewing Pill, tetapi mereka telah menirunya dengan tingkat molekul yang tepat, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ini langsung membuat semua orang menemui jalan buntu. Jika tidak ada gunanya meniru sama persis, lalu apa yang harus dilakukan untuk membuatnya berguna? Erik juga benar-benar bingung. Dia mondar-mandir dengan pil imitasi, mengatakan, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Membuatnya persis sama, itu tidak berhasil. Haruskah kita mencoba arah yang berbeda? Beberapa ahli farmasi juga penuh frustrasi. Mereka telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, mereka belum menemukan hal yang luar biasa. James merenung sejenak, mengingat sesuatu, dan bertanya kepada Erik, mungkinkah JX Pharmaceuticals memiliki beberapa proses berbeda dalam persiapannya? Erik menggosok dahinya dan bertanya, apa sebenarnya artinya itu? James berkata, misalnya, apakah mereka menggunakan perebusan dan kemudian pengeringan udara, atau apakah mereka menggunakan pemanggangan, atau apakah mereka mengeksposnya di bawah sinar matahari selama 79 hari atau semacamnya? Erik bingung dan bertanya, mengapa 79 hari? Apa logikanya di sini? James berkata, saya tidak tahu, putri saya sedang membaca versi bahasa Inggris dari Journey to the West, sebuah cerita mitologi Indonesia, di mana ramuan pemurnian abadi biasanya menggunakan angka kuadrat, seperti 7749, 9981. Erik berkata dengan canggung, ini terlalu aneh kan? James berkata dengan serius, hal ini sekarang menjadi sangat metafisik, jadi kita juga harus berpikir, apakah ada sesuatu yang metafisik yang belum kita perhatikan? Mengatakan itu dia melanjutkan, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa pengobatan Indonesia sendiri juga memiliki banyak instruksi, seperti berapa banyak air yang ditambahkan, berapa lama mendidih, panas tinggi atau panas rendah. Setiap langkah memiliki efek yang berbeda. James ingat sesuatu, buru-buru menambahkan, benar, perjalanan ke barat juga mengatakan bahwa kadang-kadang produksi obat mujarab juga perlu menggunakan air tanpa akar untuk dilakukan. Jika penggunaan air lain tidak dapat mencapai efek obat yang diinginkan, Erik menggosok pelipisnya dan bertanya kepadanya, apalagi air tak berakar ini? James berkata, yang disebut air tanpa akar, catatan perjalanan barat di atas interpretasi air hujan yang turun dari langit, karena hujan berasal dari langit, sehingga dikatakan sebagai air tanpa akar. Erik hampir pingsan dan berkata dari atas kepalanya, dari manapun airnya berasal, bukan H2O? Mengapa air hujan lebih kuat dari air lainnya? Bukankah air hujan juga diubah dari uap air yang diuapkan dari lautan? James merentangkan tangannya dan berkata, jadi itu metafisika? Kalau ada dasar ilmiahnya, maka itu ilmu. Justru karena tidak ada dasar ilmiahnya, makanya disebut metafisika. Erik bertanya kepadanya, jadi maksudmu, selanjutnya kita akan memiliki tim yang berbeda. Semuanya mencoba menyiapkan resep ini dengan cara yang berbeda. Misalnya, yang satu memasaknya dengan api besar, yang lain memasaknya dengan api kecil, yang satu menggunakan pengeringan udara alami, yang lain menggunakan pemanggangan suhu tinggi, dan kemudian minta mereka mencoba air yang berbeda seperti yang satu menggunakan air hujan dari langit, yang satu menggunakan air sumur dari tanah, yang lain menggunakan air salju dari gunung salju yang mencair. James berkata dengan canggung, saya tahu, kedengarannya seperti hal yang aneh untuk dikatakan, tetapi saya benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang. Gedung Putih telah memberi kita pertunjukan besar. Kita tidak bisa begitu saja menyatakan kegagalan dalam waktu singkat. Dari sehari kan? Dengan begitu, apa perbedaan antara semua orang dan sekelompok pecundang di mata Gedung Putih? Erik ingin menangis dan berkata seenaknya, James, kita semua adalah ilmuwan.
Biarkan ilmuwan melakukan hal-hal metafisik semacam ini. Ini sangat tidak profesional. James berkata, tidak mungkin, sulit untuk melakukannya. Apalagi yang harus dilakukan? Pada saat ini, seorang peneliti berwajah Asia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tuan Eric, saya sarankan yang terbaik adalah pergi ke tempat asalnya untuk kunjungan lapangan, dan kemudian membawa kembali sejumlah sampel lingkungan untuk dipelajari, seperti udara, tanah, air permukaan dan hujan di sana, dan sebagainya. Melihat bahwa dia memiliki wajah Asia, Eric bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu orang Indonesia? Tidak, saya orang Jepang. Eric bertanya lagi, apakah Anda pikir Anda perlu bersusah payah untuk mengunjungi daerah setempat? Pria itu menjawab dengan wajah serius. Sebelum saya berimigrasi ke Amerika Serikat, saya melakukan penelitian dan pengembangan mikroba di Jepang selama bertahun-tahun ketika Jepang berada di tengah-tengah lepas landas ekonomi, dan semua industri meniru untuk mengejar ketinggalan dengan produk-produk terbaik di luar negeri, tidak hanya di mobil, optik, baja, obat-obatan, dan semua ini tetapi bahkan di industri pembuatan anggur. Dikatakan, pria itu terus menjelaskan, saat itu, banyak penyulingan Jepang telah menugaskan kami untuk membantu mereka membalikkan perkembangan whisky Eropa dan Amerika serta anggur Maotai Indonesia, dan kemudian meniru, whisky barat sangat sederhana, kami segera memiliki terobosan, dalam waktu singkat, kualitas dan rasa whisky Jepang melebihi produk Eropa, mengambil pangsa pasar yang besar, tetapi hanya anggur Maotai Indonesia, kami gagal untuk meniru. Eric bertanya kepadanya, mengapa? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang anggur Maotai? Ini memang sangat istimewa. Peneliti Jepang Amerika menjelaskan, kami menggunakan metode yang sama untuk membalikkan perkembangan anggur Maotai dan menemukan bahwa rasanya selalu jauh lebih buruk. Proses yang sama, bahan yang sama, resep yang sama, hanya di tempat itu di Maotai, dapat menghasilkan rasa anggur Maotai itu, jauh dari tempat itu, bahkan jika tiruannya lebih mirip, tetapi masih sedikit jiwanya. Eric bertanya, apakah Anda akhirnya mengetahui apa masalahnya? Kami menemukan. Pihak lain menjelaskan, kami kemudian dengan hati-hati mempelajari flora mikroba anggur selama proses pembuatan bir dan menemukan bahwa mikroorganisme berbeda dari anggur Maotai lokal. Setelah jeda, pihak lain menambahkan, kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa anggur Maotai murni hanya dapat diseduh di bagian dunia itu, dalam lingkungan mereka yang sangat unik, di mana iklim, ketinggian, kelembaban, dan sumber daya air setempat, semuanya memainkan peran yang sangat halus, tetapi sangat penting. Aku mengerti, Eric menggertakkan giginya dan berbicara, sepertinya itu sangat halus di sini. Setelah mengatakan itu, Eric bertanya dengan wajah kagum, siapa namamu? Di perusahaan mana Anda bekerja? Pihak lain buru-buru membungkuk dengan penuh semangat dan berbicara, nama saya Nakashi Junte, sebelum saya berimigrasi ke Amerika Serikat, saya bekerja di National Research Institute, lalu saya terjun ke Kobayashi Pharmaceutical dalam penelitian dan pengembangan farmasi mikroba, dan sekarang saya bekerja di Jack dan Jack Group. Saya sangat terhormat bisa berpartisipasi dalam pengembangan obat ajaib kali ini. Saya pasti akan memberikan segalanya dan melakukan yang terbaik. Obat Kobayashi, Eric bertanya dengan heran, obat Kobayashi yang sama yang diakuisisi oleh JX Pharmaceuticals? Ya, Junte segera mengangguk, kemudian Kobayashi Pharmaceuticals meninggalkan obat-obatan mikroba dan sepenuhnya berubah menjadi obat-obatan Indonesia, dan saya pergi. Jadi begitu, Eric mengangguk dan berbicara, kalau begitu, kamu akan membentuk tim dan segera berangkat ke Indonesia untuk menyelidiki dan meneliti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.